Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita salah satu kebesarannya, yaitu proses siang dan malam. Proses siang dan malam, siang memasuki malam dan malam memasuki siang. Dan Allah juga yang menjalankan hari dan bulan. Dan mereka mempunyai waktu, mempunyai masa umur usia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kerajaan. Sementara zat atau orang ataupun makhluk yang disembah oleh manusia berupa jin, berupa malaikat, berupa pohon, gunung, matahari, termasuk manusia, itu tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun walaupun sekulit hari. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-14 surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Jika kalian menyeru kepada mereka, Tuhan-Tuhan palsu ini, la yasma'u du'akum, mereka tidak mendengar seruan. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan keinginannya. Dan yaumul qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat mereka mengingkari kesirikan kamu. Dan tidaklah sesuatu ataupun siapa yang memberitahukan engkau ya Muhammad yang begitu detail, begitu rinci kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu hal ini begitu rinci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini upaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia, membongkar kepercayaan manusia yang salah, kepercayaan manusia yang menyandarkan dirinya kepada makhluk, kepada pohon, kepada batu, ya, kepada dukun, ya, kepada manusia, dan sebagian dari mereka menyembah makhluk, ya. Dan ini terlihat satu gambaran yang
mengingatkan mereka ya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kamu menyeru, memanggil ya, menyampaikan ataupun memohon, itu mereka tidak sanggup untuk mendengar. Siapa saja ya, Tuhan-Tuhan seperti batu ya, kemudian pohon, sungai, ada juga sungai yang dibikin Tuhan. Mereka nggak bisa dengar, baik mendengar omongan dari manusia atau mendengar dari sesuatu yang lain ya. Sesuatu apapun itu yang berwujud suara, masih mending manusia nggak bisa mendengar. Hewan juga bisa mendengar, tapi ada manusia menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar. Kang Pras, apa kabar? Sesuatu yang tidak bisa mendengar itu kok disembah gitu. Di in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kamu menyeru kepada mereka nggak bisa dengerin, nggak ngerti ya. Semuanya ada yang menyembah laut, ada makanya dikirim makanan ke laut, atau menyembah penunggunya, menganggap keyakinannya bahwa di sana ada makhluk yang menunggunya ya, menjaga laut ya. Bukan menjaga, itu mah kalau begitu menjaga minta tumbal. Jadi aneh ya, kayak gitu tuh aneh. Nah makanya di zaman Nabi SAW ada patung-patung yang dirubuhkan ya, ketika Futuh Mekah dulu. Nabi SAW datang ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, datang ke sekeliling Ka'bah, dijatuhkan ya, sama seperti yang dilakukan bapak Nabi ya, bapak para Nabi, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam, yang menghancurkan patung-patungnya itu. Makanya kalau kita ingat kisahnya kan, tanyain aja tuh yang gedenya gitu, kapaknya ditaruh di yang besar, tanyakan saja yang besar ya, kamu tahu bagaimana mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya. Sama keyakinan ini sama dengan Quraisy itu. Quraisy waktu Nabi SAW menyeru kepada Quraisy. Nah, Quraisy itu menyembah malaikat ya, bahkan menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu kan sebenarnya tadinya orang soleh, patung orang soleh yang dibuat sedemikian rupa sehingga setan mampu mengarahkan mereka bahwa kalau engkau mau seperti dia ya bikin patungnya gitu, kemudian adain ibadah, akhirnya disembah gitu. Ya, walaupun mereka ngeles, saya nggak menyembah patung, saya nggak menyembah berhala ini Lata, Uzza, Manat, Hubal, bukan, tapi kami menyembah dia supaya dekat dengan Allah. Datang aja langsung minta sama Allah. Dan memang itu kesuksesan orang-orang, kesuksesan setan ya. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka mendengar ya, mastajabu lakum, nggak bisa ngejawab, nggak bisa mengabulkan. Siapa? Manusia yang disembah. Isa saja sudah disembah waktu itu ya, dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ada beberapa manusia juga yang disembah ya. Ciri-ciri menyembah seseorang atau makhluk itu mengabulkan apa yang dia perintah, itu berarti disembah itu. Termasuk pemuka agama ya, misalnya ya, Nabi pernah berkata begini, mereka menyembah rahib-rahib. Ya Nabi, kan mereka nggak menyembah rahib. Iya, tapi mereka mengabulkan apa yang rahib katakan, kalau itu halal atau haram. Sama itu dengan menyembah. Karena pembuat halal dan haram cuma Allah, cuma Tuhan, cuma Allah.
Jadi kalau ada makhluk yang dibuat seperti itu berarti dia Tuhan. Jamaah kamu takwa astagfirullah. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Kayak malaikat misalnya yang disembah atau jin. Mereka nggak bisa ngabulkan karena mereka juga butuh. Dia harus di backlight. Nah, begini maksudnya. Karena mereka juga butuh. Jadi kembali lagi bahwa mereka juga butuh. Mereka dengar mungkin permohonan makhluk yang menyembah mereka ya, baik jin ataupun manusia ataupun malaikat ya. Mereka dengar tapi nggak bisa menjawab ataupun mengabulkan permohonan. Ya. Ini sebenarnya satu ayat ini membongkar keyakinan banyak manusia hingga hari ini ya. Karena hari ini masih ada yang begitu. Ya. Ketika dia menyembah makhluk, ya, makhluk ini tak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro mau mengabulkan jawaban atau mengabulkan permintaan, orang mereka sendiri masih butuh. Ya. Jadi itu salah satu kuncinya, mereka masih butuh. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Mereka berlepas diri. Di hari kiamat ketika semua makhluk ada, terlihat, mereka bilang, enggak, saya nggak pengen disembah, mereka aja yang mau nyembah. Ya. Engkaulah ya Allah yang layak disembah. Ya. Termasuk ada yang memuja setan ya, sampai ada kepala sekte atau apa, penyembah setan ya. Jadi menyembah apapun kalau itu makhluk itu dia terputus, dia pasti rusak, akidahnya rusak, akan berpengaruh pada akhlak yang rusak ya. Perilaku yang rusak, hubungan sesama manusia yang rusak, itu karena akidahnya rusak. Jadi yaumal qiyamah yaquruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Apa aja semua. Kalau kemarin kita masih ingat tuh ada cerita tentang para pemimpin yang berlepas diri, pemimpin rusak ini berlepas diri sama mereka. Bilangnya apa? Bukan, kamu aja yang pengen ngikutin saya. Mereka saling berdebat. Kalau malaikat yang disembah, ya bilangnya engkau ya Allah yang harus disembah. Sementara mereka itu menyembah sesuai keinginan mereka sendiri. Bukan aku yang minta, bukan kami malaikat yang minta. Bukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada satupun siapapun yang bisa memberitahukan hal ini kepadamu ya Muhammad secara teliti, secara jelas. Cuma Allah yang bisa. Bagaimana mereka nanti di hari kiamat ya. Di hari kiamat menjadi orang-orang yang lemah, yang enggak berdaya apapun. Ya, meminta pertolongan dari yang dia sembah, yang dari sembah juga bermasalah gitu. Jadi dia menyembah jin juga kan diminta pertanggungjawabannya. Kalau malaikat memang sudah pasti lah, namanya apa makhluk yang
patuh terhadap perintah Allah. Apalagi yang lain. Di jamaah sekalian, inilah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar, ya, salah satunya ya, membongkar keyakinan manusia yang palsu. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kiamat mereka juga akan berlepas diri, ya, terhadap sembahan-sembahan ataupun terhadap orang yang menyembah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.